Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Joko Sutarto. Saat ini saya bertugas di Kantor Pusat PT Utama Karya atau PTHK sebagai Eksekutif Vice Presiden atau Kepala Satuan Pengawasan Intern. Perkenalkan, saya dalam hal ini mengajukan proposal inovasi bisnis di PTHK Reltindo, yaitu adalah value capture pengembangan lahan koridor jalan tol Trans Sumatera atau disingkat JTTS. Sebagaimana kita ketahui, HK Reltindo sebagai perusahaan properti sangat terbatas lahan-lahan yang dimiliki atau land bank yang dimiliki. Hingga saat ini portofolio BHKR paling besar adalah di Hekres, 67%, yang mana Hekres sangat rentan terhadap isu-isu ekonomi atau isu-isu bisnis lainnya. Nah, land bank sendiri baru 18%, ini pun dengan luasan yang belum begitu luas. Velcap ini adalah salah satu sinergi bisnis antara HK dan HK Reltindo. Sebagaimana kita ketahui bersama, PT Utama Karya atau PTHK sesuai Perpres nomor 100 tahun 2014, sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 115 2015, PT Utama Karya diberi mandat untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang hampir kurang lebih di 2.800 dari Lampung sampai ke Aceh. Dengan adanya pembangunan JTTS ini tentunya adalah peningkatan viabilitas pengembangan kawasan industri, hunian, dan pariwisata oleh HKR nanti akan mengembangkan kawasan-kawasan atau lahan-lahan di koridor sepanjang tol Sumatera. Dengan adanya pembangunan kawasan ini tentunya diharapkan adalah sebagai salah satu daya ungkit peningkatan traffic kendaraan lalu lintas di tol Trans Sumatera. Berikutnya adalah peningkatan kinerja bisnis dari investasi, membuka peluang bisnis properti di sepanjang koridor JTTS sehingga layak untuk dilakukan investasi. Kemudian peluang bisnis tersebut meningkatkan nilai bisnis HK dan HK Reltindo. Peningkatan kinerja bisnis konsolidasi, yaitu peningkatan kinerja HKR memberi kontribusi secara positif kepada kinerja di HK konsolidasi. Success story atas pembangunan JTTS meningkatkan velcap atau corporate branding bagi HK. Kinerja positif berdampak pada going concern HK dan HKR secara sehat atau lebih sehat untuk jangka panjang. Sinergi bisnis atas penugasan JTTS tentunya merupakan hilirisasi industri di wilayah Sumatera sebagai bagian dari velcap, yaitu dengan adanya jalan tol tentunya akan memperlancar arus logistik, memberikan nilai logistik lebih murah, lebih cepat, kemudian adanya pertumbuhan kawasan-kawasan industri baru, kemudian memperlancar sumber daya alam, yaitu pertambangan maupun kelapa sawit di Pulau Sumatera. Velcap ini adalah dilakukan memberikan dampak bagi viability dari JTS untuk jangka panjang, meningkatkan potensi imbal hasil investasi JTS, kemudian membantu prospek pengambilan investasi JTTS. Ini sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya pembangunan tol Trans Sumatera secara finansial ada tidak layak, namun secara ekonomi jangka panjang ada sangat layak, maka pemerintah memberikan mandat kepada Utama Karya. Kemudian membuka ruang bagi pengembangan akses jalan tol di sekitar JTTS. Saat ini HKR adalah area bisnisnya di Jabodetabek. Nah, tentunya dengan adanya velcap bisa menjadi suatu engine ya, investasi velcap proyek JTTS merupakan satu recurring income economic project dengan potensi imbal hasil jangka menengah maupun jangka panjang, dan juga menjamin adanya sustainability grup HK dan HKR.
Ini area-area yang menjadi satu kita akuisisi sebagai pengembangan lahan. Untuk yang pertama, kawasan Bandar Lampung, ini lokasi strategis dekat dengan pelabuhan. Kemudian kawasan Palembang Raya, Kayu Agung, kawasan Pekanbaru Bangkinang, kemudian kawasan Medan Deli Serdang, Pematang Siantar. Nah, fokus pertama tentunya di kawasan Bandar Lampung. Ini kita bisa berkolaborasi dan sinergi dengan PT ASDP sebagai pengelola atau operasional pelabuhan Bakauni. Kita bisa saling bekerja sama untuk pengembangan kawasan di sekitar pelabuhan. Secara detail, ini ada di Bakauni 58 hektar, Indralaya 200 hektar. Indralaya ini adalah berdekatan dengan kampus Unsri. Ini bisa dikembangkan bersama dengan Unsri sebagai kawasan perumahan dosen, staf pengajar maupun karyawan di Unsri, Kalianda, Lubuk Pakam, Bume, dan Klematang. Bagian besar investasi dalam pada kawasan Lampung. Pertama adalah pembangunan JTS dimulai dari ruas Bakauni Terbanggi, memiliki potensi pengembangan daerah daerah wisata, merupakan akses utama ke Pulau Sumatera yang terdekat dengan Jakarta, memiliki potensi strategis untuk pengembangan industri, bandara, pelabuhan maupun pembangunan waduk. Ini rencana pengembangan kedepannya sebagai marketnya atau sebagai master plan-nya. Bakauni sebagai resort, hotel, komersial, dan perumahan. Kemudian Indralaya yang tadi kami sampaikan, ini bisa bersama dengan Unsri. Nah, khusus di Bakauni ini adalah bisa menjadi satu recurring income secara berkesinambungan untuk HK Retindo. Ini untuk Lubuk Pakam, yaitu sebagai rumah tapak, ruko, mini plaza, dan bekerjasama dengan partner pihak ketiga. Demikian juga yang di Dume juga bisa dikembangkan dengan pihak ketiga. Ini juga bisa kita sewakan secara dengan swasta, ya. Tentunya HKR sebagai pemilik lahan tentunya mempunyai satu daya saing tersendiri untuk pengembangan kawasan. Kira-kira demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya usulkan ini dapat disetujui oleh pemegang saham dan bisa memberikan nilai tambah khususnya di HKR dan HK Group pada umumnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.